Dini hari ini, laga Liga Champions semifinal akan mempertemukan Paris Saint-Germain menghadapi Borussia Dortmund. Pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan melangkah ke Stadion Wembley London untuk menjalani laga final Liga Champions 2023-2024. Dan untuk PSG sendiri, sepertinya mereka akan tetap memainkan pola formasi 1-4-3-3, di mana dengan cederanya Lucas Hernandez karena cedera ACL, kemungkinan besar posisinya akan digantikan oleh Lucas Beraldo. Dan inilah sepertinya line up yang kami prediksi akan diturunkan PSG pada pertandingan dini hari nanti. Dan tentunya apabila kita melihat pertandingan di leg pertama di kandang Dortmund di Westfalenstadion, meski berstatus sebagai tandang, mereka tetap bermain dengan agresif. Permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak PSG, di mana mereka bermain dengan 1-2 sentuhan, operan-operan pendek, mencoba membongkar pertahanan rapat dari Borussia Dortmund. Dan kali ini mereka akan bermain di kandang di Parc des Princes. Sepertinya pendekatan yang sama tetap akan dilakukan oleh PSG, di mana saat mereka membangun serangan, mereka akan memulainya dengan build up konstruktif seperti ini. Marquinhos akan membuka ke kanan, kemudian Beraldo ke tengah. Nuno Mendes mungkin agak sedikit merapat ke tengah. Kenapa hal ini dilakukan? Agar Hakimi dapat naik ke posisi sayap membantu penyerangan di depan. Kemudian di sini, sehingga semua jalur-jalur penyerangan bisa diisi oleh pemain-pemain PSG secara horizontal maupun secara vertikal. Ini tentunya akan membuat Dortmund sulit keluar dari tekanan-tekanan passing-passing pendek yang dilakukan oleh PSG. Dan tentunya outlet serangan lain yang tentunya akan dilakukan oleh PSG adalah bagaimana mereka mengeksploitasi ruang antar lini yang dimiliki oleh Dortmund. Pergerakan Fabian Ruiz, Zaire Emery, dan juga Dembele yang sepertinya akan agak masuk ke dalam, dan juga Barcola agak masuk ke dalam, sehingga dapat menciptakan situasi menang jumlah di area tengah ini, sehingga mereka dapat melakukan combination play, membongkar pertahanan rapat daripada Dortmund. Dengan masuknya Dembele ke tengah dan juga Barcola, ini membuat Hakimi dapat lebih luas lagi naik, dan juga Mendes dapat semakin membantu penyerangan PSG di sisi sayap. Dan selain itu, selain pergerakan yang dilakukan oleh PSG ini, tentunya yang menjadi kunci pada pertandingan ini adalah permainan dari Mbappe. Pergerakannya akan menjadi kunci. Bagaimana ia dapat mengeksploitasi ruang antar lini di lini tengah dan juga lini belakang Dortmund, atau ia akan bergeser ke samping kiri dan kanan untuk memancing pertahanan Dortmund agar mereka menggeser formasi bertahan mereka ke kanan dan ke kiri, sehingga ketika mereka sudah bergeser ke kiri misalkan dan Mbappe drop di sini, maka Dembele dapat masuk mengeksploitasi ruang antara back tengah dan juga back kiri atau back kanan daripada Dortmund. Begitu juga Barcola yang bisa mengeksploitasi ruang di sini. Sehingga PSG akan memiliki banyak opsi ketika melakukan penyerangan, dan tentunya finishing yang dimiliki oleh Mbappe seperti yang ditunjukkan pada final Piala Dunia 2022 lalu. Dan untuk Dortmund sendiri, meskipun mereka telah unggul 1-0 di leg pertama, di leg kedua sepertinya pendekatan yang sama akan tetap dilakukan oleh Dortmund, di mana formasi 1-4-2-3-1 akan tetap diterapkan oleh mereka, dan mereka telah menyimpan beberapa pemain inti yang akan turun bermain menghadapi PSG nanti pada pertandingan melawan Augsburg pada weekend lalu. Dan untuk pendekatan dari Dortmund sendiri, ketika melakukan penyerangan adalah mereka bermain dengan struktur 4+1, yakni 4 pemain bertahan akan mencoba melakukan sirkulasi bola di area pertahanan sendiri. Emre Can akan turun sebagai opsi, sedangkan Sabitzer akan sedikit naik bersama dengan Julian Brandt untuk mengeksploitasi ruang antar lini yang dimiliki oleh PSG, sedangkan Sancho dan Adeyemi akan mencoba memperlebar lapangan dengan melakukan pergerakan ke garis tepi, sehingga merenggangkan pertahanan yang dilakukan oleh PSG. Dan ketika mereka melakukan serangan secara terstruktur dari bawah, mereka akan berharap melakukan progresi melalui sayap. Tentunya pemain-pemain seperti Sancho dan Adeyemi ini menjadi kunci ketika mereka melakukan penyerangan. Karena
Seperti pada pertandingan di leg pertama, PSG akan kemungkinan besar menutup area tengah dengan Fabian Ruiz, kemudian juga Vitinha dengan Zaire Emery, sehingga akan sulit mengakses lini tengah PSG apabila mereka ingin mengeksploitasi melalui ruang antar lini. Oleh karena itu, melalui serangan di sayap, sepertinya akan menjadi opsi yang akan sering dilakukan oleh Dortmund. Selain itu juga mereka akan sering kali mengincar momen-momen transisi dari bertahan ke menyerang. Mereka seperti yang telah saya sebutkan tadi, pendekatannya akan lebih ke bertahan lebih rapat terlebih dahulu di area pertahanan mereka, membangun pertahanan yang kokoh, sehingga PSG tidak bisa mengeksploitasi ruang di belakang lini mereka. Karena PSG sendiri memiliki penyerang-penyerang yang cepat seperti Dembele, kemudian juga Mbappe, dan juga Hakimi di sana bisa naik overlap. Semua pemain-pemain yang memiliki kecepatan, oleh karena itu mereka harus memundurkan formasi bertahan mereka, menyerap pressing yang dilakukan oleh PSG, baru melakukan counter attack ke depan yang bisa diarahkan pada Füllkrug atau juga Adeyemi dan juga Sancho. Dan ketika melakukan counter attack ke arah Füllkrug, kemungkinan besar Füllkrug akan menahan bola terlebih dahulu dengan kemampuan fisik dan juga teknik yang cukup bagus, sehingga ia dapat memberikan waktu kepada teman-temannya untuk naik membantu seperti Sancho, Adeyemi dan juga Sabitzer dan juga Julian Brandt, sehingga mereka dapat melakukan serangan secara sporadis ke area pertahanan PSG. Dan setelah serangan di sayap bisa dilakukan, kemungkinan besar mereka akan mengisi kotak-kotak penalti daripada PSG karena mereka memiliki pemain-pemain yang punya kemampuan duel udara yang cukup baik, punya kemampuan finishing yang cukup baik, terutama dalam diri Füllkrug, kemudian juga dalam diri Julian Brandt, dan juga Sabitzer yang bisa menunggu di ujung kotak penalti dengan tembakan yang keras ke arah gawang apabila sundulan ataupun finishing yang dilakukan oleh pemain-pemain di depannya tidak mampu diselesaikan dengan baik. Dan ini misalkan skema crossing dari Adeyemi yang dibantu oleh Madsen, yang di sini, Resen. Ini yang akan menjadi opsi mereka, dan Sancho mungkin akan juga ikut masuk ke dalam kotak penalti untuk menambah opsi bagi Dortmund. Dan tentu saja Dortmund memiliki keunggulan kekuatan fisik yang mereka miliki, dan ini akan menjadi outlet bagi permainan mereka menghadapi PSG yang memiliki keunggulan dari sisi teknis. Oleh karena itu Dortmund harus bermain agresif, kemudian mereka harus bermain kompak dalam bertahan dan betul-betul memanfaatkan celah-celah atau peluang-peluang yang mereka miliki sehingga mereka dapat mencuri gol di Parc des Princes, kandang dari PSG. Dan PSG sendiri pada pertandingan leg pertama kemarin membukukan 14 kesempatan untuk mencetak gol. 2 diantaranya membentur tiang gawang, yakni tendangan dari Mbappe dan juga Hakimi. Dan tentunya ini yang harus diperbaiki oleh PSG di leg kedua nanti. Mereka mencatatkan 14 peluang tersebut, merupakan 14 peluang terbanyak di laga Liga Champions yang tidak mampu menghadirkan kemenangan bagi PSG. Dan apabila mereka mampu melakukan serangan-serangan tersebut, membukukan lebih banyak serangan lagi, akan tetapi harus lebih klinis lagi menghadapi Dortmund di kandang sendiri, maka bukan tidak mungkin PSG dengan dukungan publik sendiri mampu meraih kemenangan di second leg dan melenggang menuju Stadion Wembley London untuk bermain di laga final nanti di Liga Champions musim 2023-2024. PSG. Karena PSG main di kandang pertama, terus kedua juga materi pemainnya lebih baik. PSG. Karena PSG main di kandang. PSG sih. Karena pertama PSG kan main di kandang leg kedua.